Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan pembangunan jalan tol Pasuruan hingga Probolinggo. Ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu adalah profil, yang kedua latar belakang, yang ketiga rencana dan analisis pembangunan, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Bima Ralyandi Akbar, saya mahasiswa teknik mesin dari Universitas Mercu Buana. Latar belakang dari kasus kali ini adalah yang pertama adalah Probolinggo memiliki banyak destinasi wisata. Lalu, demi memajukan perekonomian di daerah Probolinggo, maka pemerintah fokus pada segmen pariwisata. Nah, yang ketiga latar belakangnya adalah karena lajur menuju Probolinggo hanya melewati jalur arteri Pantura. Yang keempat, karena meningkatnya kendaraan di jalur arteri sehingga menyebabkan kemacetan dan memakan waktu yang signifikan. Dibangunlah jalan tol Pasuruan hingga Probolinggo dengan tujuan memangkas waktu perjalanan dan mempermudah akses menuju destinasi wisata, sehingga akan berefek pada ramainya destinasi wisata di daerah Probolinggo. Rencana pembangunan jalan tol Pasuruan hingga Probolinggo. Pada proyek jalan tol kali ini memiliki rencana keseluruhan panjang tol itu sekitar 31,3 km. Lalu dibagi menjadi 4 seksi yang berawal dari Desa Gratitunon, Kecamatan Grati, Pasuruan hingga Desa Sumberkedaung. Lalu di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dan proyek ini memakan waktu sekitar 900 hari kalender, dimulai dari 30 Juni 2016. Analisis volume kendaraan jalan tol Pasuruan hingga Probolinggo. Yang pertama adalah kali ini kita menggunakan analisis volume kendaraan jalan tol Pasuruan hingga Probolinggo. Di sini sebelah kiri kita ada data di mana arah Pasuruan hingga Probolinggo, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, 5, dan 6. Lalu kita ambil contoh dari data tersebut untuk peramalan dengan menggunakan rumus di mana F adalah volume kendaraan pada tahun yang diinginkan, P volume pada tahun 2017, I faktor pertumbuhan kendaraan, N rentang waktu pertumbuhan, dan derajat kejenuhan dapat dihitung dengan rumus di mana DS adalah derajat kejenuhan, Q adalah total arus lalu lintas, di mana total arus lintas adalah satuan mobil penumpang per jam, yaitu ada 2.281,96 satuan mobil penumpang per jam. Lalu kapasitas jalan adalah 1.465,2 satuan mobil penumpang per jam. Kecepatan arus bebas pada kendaraan ringan dapat dicari dengan menggunakan persamaan di mana kecepatan arus bebas LV km per jam, kecepatan arus bebas LV sama dengan minus 4,8, penyesuaian kecepatan akibat lebar jalan yaitu 0,985, penyesuaian akibat hambatan samping yaitu 0,97. Perbandingan waktu tempuh. Di sini ada contoh perhitungan golongan 1, yaitu panjang jalan melalui arteri yaitu 37,1 km. Sedangkan jalan tol adalah 31,3 km. Maka 37,1 km dikurangi 31,3 km dikali 1.693 sama dengan 9,333394 mil. Yang waktu tempuh pada jalan arteri yaitu 33
menit. Dan waktu tempuh jalan tol yaitu 20,63 menit. Maka koefisien penghematan waktu tempuh yaitu 33,65 menit dikurangin 20,63 menit sama dengan 13,1 menit. Analisis finansial. Analisis finansial tol Pasuruan Probolinggo menggunakan metode NPV, BCR, IRR, dan PBP. Tarif yang digunakan pada analisis ini dasar perhitungan tarif tol Gempol sampai Pandaan sekitar 13,61 km. Setelah melakukan interpolasi dengan panjang tol Pasuruan Probolinggo sepanjang 31,3 km, dapat didapatkan tarif sebesar golongan 1 yaitu Rp23.000, golongan 2 Rp34.500, golongan 3 Rp44.800, golongan 4 Rp56.300, golongan 5 Rp67.800, dan besarnya tarif tol mengalami kenaikan setiap 2 tahun sesuai dengan nilai inflasi rata-rata. Dan hasil analisis finansial dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama adalah NPV. Rp14.714.824.834. NPV yang pertama adalah Rp3.714.824.834 dikurangi Rp2.384.457. Maka NPV yang dihasilkan adalah Rp789.440.376 dan BCR-nya adalah Rp3.714.824.834 dibagi Rp2.925.384.457. Maka BCR-nya adalah 1,26. Karena nilai NPV lebih besar dari 0 dan BCR lebih besar dari 1, maka proyek pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo dapat dikatakan layak secara finansial, dan IRR dilakukan dengan cara trial and error sehingga diketahui nilai IRR sebesar 8,32% dan PBP pada tahun 2030 atau 12,35 tahun setelah peresmian 2018. Lalu parameter studi kelayakan biasanya menggunakan benefit cost ratio atau BCR dan net present value atau NPV, internal rate of return IRR, dan payback period. Dalam studi ini parameter yang digunakan adalah BCR dan NPV. Benefit cost ratio dihitung menggunakan persamaan seperti berikut. Total penghematan dari BOK yaitu Rp2.511.8.701.429. Total nilai waktu yaitu Rp1.119.154 dengan total biaya konstruksi yaitu Rp2.485.384.457. Dengan menggunakan rumus total penghematan BOK ditambah nilai waktu dan dibagi total biaya konstruksi
sehingga menyimpulkan hasil BCR adalah 0,87. BCR kurang dari 1, sehingga investasi proyek jalan tol Pasuruan sebenarnya dinilai kurang layak. Dan juga dari hasil NPV dihitung menggunakan persamaan berikut yang menghasilkan 392.517.863.874 rupiah, dan NPV kurang dari 0, sehingga investasi proyek jalan tol Pasuruan Probolinggo sebenarnya dinilai kurang layak. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara analisis, proyek tol Pasuruan Probolinggo layak, namun secara analisis ekonomi kurang layak. Dan sarannya, untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis pemilihan rute lebih mendalam menggunakan model kurva, diversi, maupun logit Biner, sehingga perbandingan asumsi jumlah kendaraan yang memasuki tol dapat lebih presisi. Penggunaan model BOK yang lain juga dapat diterapkan sebagai perbandingan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.